Overthinking adalah kondisi ketika pikiran berpikir terlalu banyak, terlalu lama, dan berulang-ulang tentang sesuatu, hingga justru membuat seseorang sulit tenang, sulit mengambil keputusan, dan melelahkan mental. Penjelasan sederhana, overthinking, berpikir berlebihan yang tidak menghasilkan solusi, hanya menghasilkan kecemasan. Bukan sekadar berpikir, tetapi mengulang-ulang kejadian masa lalu, mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi, menganalisis terlalu dalam hal kecil, sulit menghentikan pikiran. Contoh overthinking dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya setelah berbicara dengan seseorang. Pikiran normal. Tadi saya bicara kurang jelas, lain kali diperbaiki. Overthinking. Kenapa saya bicara begitu? Apa dia tersinggung? Jangan-jangan dia marah. Bagaimana kalau dia membenci saya? Bagaimana kalau ini berdampak buruk? Pikiran berputar tanpa akhir. Ciri-ciri overthinking. Pikiran sulit berhenti. Memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Sulit tidur karena pikiran aktif. Sulit mengambil keputusan. Membayangkan kemungkinan buruk, merasa cemas, tegang, atau lelah mental. Dua bentuk utama overthinking. 1. Rumination, terjebak masa lalu. Memikirkan terus kejadian yang sudah terjadi. Contoh, kenapa dulu saya melakukan itu? 2. Worry, khawatir masa depan. Memikirkan hal yang belum terjadi. Contoh, bagaimana kalau nanti gagal? Dampak overthinking. Jika sering terjadi bisa menyebabkan kecemasan, stres, sulit fokus, sulit tidur, mental lelah, menurunkan kepercayaan diri. Penyebab utama overthinking biasanya berasal dari rasa takut, ingin mengontrol semuanya, trauma masa lalu, perfeksionisme, kurang ketenangan batin. Penjelasan inti yang sangat penting. Overthinking bukan karena terlalu banyak masalah. Overthinking terjadi karena pikiran tidak berhenti bekerja, bahkan ketika tidak diperlukan. Seperti mesin yang terus hidup walau tidak dipakai. Perbedaan berpikir sehat versus overthinking. Berpikir sehat. Ada awal, ada solusi, lalu selesai. Overthinking. Tidak ada akhir, tidak ada solusi, hanya berputar. Overthinking dalam psikologi tidak muncul tiba-tiba. Ia terbentuk melalui rantai proses mental otomatis yang dimulai dari stimulus kecil, lalu diperkuat oleh emosi, memori dan kebiasaan otak. Saya jelaskan secara runtut dan mendalam, tetapi tetap mudah dipahami. 1. Tahap awal, munculnya stimulus pemicu. Overthinking selalu dimulai dari pemicu. Pemicu bisa berupa peristiwa nyata, misalnya dikritik orang, pikiran spontan, bagaimana kalau saya gagal, ingatan masa lalu, sensasi tubuh, misalnya jantung berdebar. Contoh, Anda kirim pesan tapi belum dibalas. Ini stimulus awal. Pada tahap ini sebenarnya masih netral. 2. Tahap kedua, otak melakukan interpretasi otomatis. Otak memiliki sistem bernama automatic thinking, pikiran otomatis. Tugasnya adalah menafsirkan kejadian dengan sangat cepat. Contoh interpretasi, fakta pesan belum dibalas. Interpretasi netral, mungkin dia sibuk. Interpretasi overthinking, jangan-jangan dia marah. Interpretasi inilah yang menentukan apakah overthinking terjadi atau tidak. 3. Tahap ketiga, aktivasi sistem ancaman otak amigdala. Dalam psikologi dan neuroscience ada bagian otak bernama amigdala. Fungsinya mendeteksi ancaman. Ketika pikiran menafsirkan sesuatu sebagai ancaman, amigdala mengaktifkan kecemasan, kewaspadaan, ketegangan, padahal ancaman itu belum tentu nyata. Otak tidak bisa membedakan ancaman nyata versus ancaman pikiran. Keduanya diperlakukan sama. Tahap keempat, pikiran mencoba mencari kepastian. Otak manusia tidak suka ketidakpastian. Ketika ada ketidakpastian, otak mencoba menganalisis, memprediksi, mencari jawaban. Ini sebenarnya fungsi normal untuk bertahan hidup. Masalahnya, ketika jawaban tidak ditemukan, otak tidak berhenti. Ia mengulang terus. Inilah awal overthinking. 5. Tahap kelima, loop pengulangan, mental loop. Ini inti dari overthinking. Terjadi lingkaran seperti ini. Pikiran, kecemasan, analisis lagi, kecemasan lagi. Loop ini disebut dalam psikologi rumination loop. Contoh, kenapa dia belum balas? Cemas. Mungkin dia marah, lebih cemas. Kenapa dia marah? Analisis lagi. Dan seterusnya. Tidak ada akhir. 6. Tahap ke-6. Otak menganggap overthinking sebagai perlindungan. Ini bagian paling penting. Otak berpikir, kalau saya terus memikirkan ini, saya bisa menghindari bahaya. Padahal kenyataannya tidak, tapi otak belajar dari pengalaman.
Jika seseorang sering overthinking, otak membuatnya menjadi kebiasaan otomatis. Ini disebut habitual neural pathway. Jalur saraf kebiasaan. Semakin sering overthinking, semakin mudah overthinking terjadi lagi. 7. Tahap terakhir. Overthinking menjadi kebiasaan permanen. Pada tahap ini bahkan stimulus kecil bisa memicu overthinking. Contoh kecil. Ekspresi wajah orang berubah sedikit, pesan telat dibalas, kesalahan kecil. Langsung memicu loop karena jalur sarafnya sudah kuat. Ringkasan inti prosesnya, versi sederhana. Urutannya seperti ini, ada stimulus. Pikiran menafsirkan sebagai ancaman. Amigdala mengaktifkan kecemasan. Pikiran mencoba mencari kepastian. Pikiran berputar berulang-ulang. Otak menjadikannya kebiasaan. Terbentuklah overthinking. Analogi sederhana agar mudah dipahami. Bayangkan overthinking seperti alarm mobil yang terlalu sensitif. Harusnya alarm bunyi saat ada pencuri. Tapi sekarang kena angin sedikit, bunyi. Kena getaran kecil, bunyi. Bukan karena bahaya nyata, tapi karena sistemnya terlalu sensitif. Fakta penting dalam psikologi. Overthinking bukan tanda orang lemah. Justru sering terjadi pada orang yang cerdas, sensitif, banyak pertimbangan. Ingin menghindari kesalahan. Karena otaknya aktif dan protektif. Jika sahabat mau, saya bisa jelaskan juga. Bagian otak mana saja yang terlibat? Amigdala, prefrontal cortex, hippocampus. Dan bagaimana menghentikan loop overthinking secara ilmiah dan praktis. Berikut adalah teknik paling jitu, cepat, dan terbukti secara psikologis untuk menghentikan overthinking, bisa bekerja dalam hitungan detik hingga menit. Saya susun dari yang paling cepat efeknya. 1. Teknik labeling, memberi label pikiran. Efek 5-20 detik. Saat overthinking muncul, jangan dilawan. Cukup beri label. Katakan dalam hati, ini hanya pikiran. Ini overthinking. Ini bukan kenyataan. Kenapa ini sangat efektif? Karena Anda memindahkan posisi dari korban pikiran menjadi pengamat pikiran. Dalam psikologi ini disebut cognitive diffusion. Efeknya, aktivitas emosional langsung turun. 2. Teknik nafas fisiologis, physiological sigh. Efek 10-30 detik. Langkah tarik nafas lewat hidung. Tarik sedikit lagi, tambahan pendek. Hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi 3-5 kali. Efeknya menenangkan sistem saraf, mematikan respon cemas, menghentikan loop pikiran. Ini teknik yang dipakai untuk menenangkan amigdala. Ujian teknik grounding pesh, tertursgeerden, efek odun 6 detik. Alihkan fokus ke indera. Sebutkan 5 hal yang bisa Anda lihat, 4 hal yang bisa Anda sentuh, 3 hal yang bisa Anda dengar, 2 hal yang bisa Anda rasakan di tubuh, 1 hal yang bisa Anda syukuri. Ini memindahkan otak dari mode pikiran ke mode realitas. Overthinking hanya hidup di pikiran, bukan di realitas sekarang. Dorn teknik stop. Mental efek instan. Saat pikiran mulai berputar, katakan tegas dalam hati, stop. Lalu langsung alihkan ke aktivitas fisik. Berdiri, berjalan, minum air, uci muka. Ini memutus jalur neural overthinking. 5. Teknik fokus ke tubuh. Efek 30 detik. Arahkan perhatian ke tubuh. Contoh, rasakan telapak kaki, rasakan nafas, rasakan tangan. Kesadaran tubuh menghentikan aktivitas pikiran berlebih, karena pikiran dan kesadaran tubuh tidak bisa dominan bersamaan. 6. Teknik pertanyaan pemutus overthinking sangat kuat. Tanya pada diri sendiri, apakah pikiran ini membantu saya atau hanya menyiksa saya? Jika tidak membantu, lepaskan. Dokter tanya, apakah ini tidak atau hanya kemungkinan? 60% overthinking adalah kemungkinan, bukan kenyataan. 7. Teknik gerakan fisik cepat. Lakukan salah satu, jalan 1-5 menit. Tarik napas dalam, peregangan, cuci muka. Gerakan tubuh meriset sistem saraf. Overthinking butuh tubuh diam. Gerakan menghentikannya. Teknik paling cepat dari semuanya. Rekomendasi utama. Gabungkan 3 ini, label. Ini hanya pikiran. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Fokus ke tubuh sound sekitar. Biasanya overthinking langsung turun 50-80%. Kunci paling penting yang jarang diketahui, overthinking tidak bisa dihentikan dengan berpikir. Ia hanya bisa dihentikan dengan kesadaran, nafas dan mengalihkan perhatian, bukan dengan melawan pikiran. Semakin dilawan, semakin kuat, semakin diamati, semakin lemah. Memutus rantai overthinking dan asumsi negatif bukan dengan melawan pikiran, tetapi dengan memutus energi yang memberi makan pikiran tersebut. Pikiran overthinking hidup dari perhatian, emosi, dan identifikasi diri. Berikut teknik paling jitu dan terbukti, efektif secara psikologi dan praktik lapangan. Wadah teknik utama, sadari, labeli, putus, alihkan. Teknik ini berasal dari prinsip
Kognitif terapi oleh dan sangat efektif memutus pikiran negatif. Langkah 1, sadari, awareness. Begitu muncul pikiran negatif, segera sadari. Contoh, dia pasti meremehkan saya. Sadari, ini hanya pikiran, bukan fakta. Kesadaran memisahkan Anda dari pikiran. Anda bukan pikiran, Anda pengamat pikiran. Langkah 2, labeli, naming. Beri label secara objektif. Contoh label, ini overthinking, ini asumsi, ini ketakutan. Bukan fakta, otak akan melemah ketika dilabeli. Contoh lengkap, ini hanya asumsi bukan kenyataan. Langkah 3, putus kata energi. Gunakan kalimat pemutus tegas dalam batin. Contoh di stop, tidak penting. Bukan urusan saya. Kembali ke realita. Atau lebih kuat, pikiran ini tidak berguna. Saya lepaskan. Langkah 4, alihkan ke realita. Fisik alihkan perhatian ke tubuh atau tindakan nyata. Contoh, tarik nafas dalam. Rasakan kaki menyentuh lantai. Fokus pada apa yang sedang dikerjakan. Gerakkan tubuh. Ini memutus suplai energi ke pikiran. Tours teknik 5 detik pemutus overthinking sangat ampuh. Begitu sadar overthinking, lakukan ini. Dalam batin katakan, stop. Tarik nafas dalam. Lalu katakan, kembali ke realita. Lalu fokus ke nafas, tubuh, lingkungan sekitar, selesai. Overthinking langsung melemah. 3 teknik paling kuat. Pisahkan fakta versus cerita. Overthinking adalah cerita, bukan fakta. Contoh, fakta, dia tidak membalas pesan. Cerita overthinking. Dia membenci saya, dia meremehkan saya. Dia tidak menghargai saya, padahal itu hanya cerita pikiran. Tegaskan. Fakta hanya ini, sisanya cerita pikiran. 90% overthinking langsung runtuh. R. Teknik ekstrim. Abaikan total, ignore method. Ini teknik yang digunakan mental kuat. Jangan dilawan, jangan dianalisis, jangan dipercaya. Biarkan lewat seperti awan. Sikap batin, biarkan lewat. Tidak diberi energi. Pikiran akan mati sendiri. 5. Prinsip paling penting. Pikiran kuat karena dipercaya. Menurut penelitian psikologi kognitif dan juga dijelaskan oleh, pikiran manusia sering otomatis dan tidak akurat. Artinya, tidak semua pikiran benar. Banyak pikiran hanya refleks. Nasno kalimat pemutus overthinking paling efektif. Gunakan salah satu. Ini hanya pikiran, bukan kenyataan. Saya tidak harus mempercayai pikiran ini. Biarkan lewat. Kembali ke realita. Fokus ke tindakan. 7. Teknik sales mental baja. Sangat penting untuk sales. Ketika muncul pikiran, nanti ditolak. Jawab langsung, itu asumsi. Bukan fakta. Lalu bertindak. Mental kuat bertindak tanpa menunggu pikiran nyaman. Play rumus emas anti-overthinking. Ingat ini, pikiran tidak perlu diikuti. Pikiran cukup disadari. Anda adalah pengamat, bukan pikiran. 9 teknik 10 detik paling praktis. Setiap overthinking muncul, sadari. Katakan ini hanya pikiran. Tarik nafas, fokus ke realita, lanjutkan aktivitas, selesai.